Ujang Komarudin mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus terbentuk, tentu saja Anies tidak mungkin akan diusung dikarenakan partai-partai sudah habis diborong oleh Koalisi Plus, tinggal PDP yang ditinggal sendirian. Nah, kalau kita bicara konstruksi peta koalisi di daerah khusus Jakarta, karena kita ingin membahas masalah persoalan Jakarta dulu, baru nanti kita meluas mungkin di lain kesempatan ke daerah-daerah yang lain. Menarik ketika kita membahas Jakarta. Apa? Karena siapa yang menjadi calon gubernur dan menang itu punya potensi juga untuk menjadi calon atau kandidat presiden di 2029. Makanya Jakarta ini menjadi fokus perhatian semua elit, termasuk para dewa-dewa untuk menentukan katakanlah puzzle-puzzle koalisi di daerah khusus Jakarta. Nah, kenapa ini saya bahas tentang Kim Plus ini? Karena kalau skema atau format Kim Plus itu terrealisasi atau terlaksana ataupun terimplementasi, artinya di situ sudah ada Gerindra, sudah ada Golkar, sudah ada Demokrat, sudah ada PAN gitu ya, yang termasuk PSI gitu. Maka ketika partai lain bergabung, seperti tadi katakan PKB, lalu PKS dan Nasdem, maka kita tahu dan sama-sama tahu ujungnya apa? Ujungnya adalah Anies yang dianggap kuat, Anies yang dianggap memiliki elektabilitas tertinggi, maka tidak akan mendapatkan partai, bisa tidak berlayar, bisa tidak nyalon sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 ini. Oleh karena itu, Kim Plus ini berdampak pada apa? Pada kalau bahasa saya kemungkinan besar Anies tidak berlayar kalau Kim Plusnya ada. Anies tidak akan mendapatkan partai karena harus didukung oleh 20% koalisi partai politik. Nah, Kim Plus ini koalisi super gitu, koalisi jumbo, koalisi gemuk yang dimana partai-partai realistis saja ingin menang, tetapi tidak ingin mengeluarkan energi yang berat. Namun demikian, Anies Baswedan masih percaya diri mendapatkan dukungan dari partai politik dikarenakan Anies mempercayai partai politik membutuhkan Anies Baswedan. Padahal diam-diam sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Plus. Bisa disampaikan Pak, itu partai politik apa saja yang sudah berkomunikasi dengan Bapak? Semuanya sudah. Jadi tentu pendaftaran itu masih tanggal 27 sampai 29. Jadi proses formalnya masih menunggu jadwal sesuai jadwal KPU. Gitu ya. Ini partainya yang ada di poster yang hari ini yang mendukung sudah resmi karena ada posternya. Ya, itu semua yang DPW-nya sudah menyampaikan ya. Karena itu DPW sudah menyampaikan ya. Saya lihat di sini juga baru lihat di sini. Lihat depan. Oh iya siap. Pak, ini kan ada sinyal bahwa PKS yang sebelumnya mengusung Pak Anies sudah mengumumkan 25 Juni akan meninggalkan Pak Anies karena sudah diberi waktu 40 hari untuk mencari koalisi tapi belum ada. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Anies? Ya, alhamdulillah secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus begitu masih berapa ya. hari lagi? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat saja perkembangannya. Ada malam kan Kak Imin ketemu sama Prabowo ya. Kayaknya udah fix banget nih untuk bergabung. Apakah menurut Pak Anies tadi kans Pak Anies makin kecil? Silaturahmi itu baik-baik saja. Baik-baik saja ya silaturahmi. Gus Imin bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain, itu adalah satu sikap bernegara yang matang, modern. Karena itu saya memandang itu sebagai silaturahmi yang baik-baik saja. Adapun tentang sikap, langkah, kita lihat aja keputusan resminya nanti. Pak Anies, ini kan Pak Anies terancam gagal maju nih Pak, karena beberapa partai disinyalir ke Kim Plus gitu ya, selain PKS. Nah, mungkin ada komunikasi ke Pak dengan PDIP Pak? Komunikasi dengan semua ada.
Dengan Dan semua ada ya. selama ini pun juga ada. Dan PDIP ya Pak? semuanya, termasuk PDIP, termasuk semuanya. Bisa dibilang semua partai. Tapi tertarik dengan PDIP nggak Pak? Jadi semua komunikasi berjalan dan ada yang sudah bisa mengumumkan awal, ada yang belum bisa mengumumkan awal. Dan tiap-tiap partai punya prosedur, punya tantangan, kesempatan, Itulah Anies Baswedan masih percaya diri saja atau akan didukung oleh partai politik dikarenakan Anies merasa diri masih dibutuhkan oleh partai politik. Namun demikian kita tahu semuanya bahwa Nasdem sendiri tidak akan mengusung Anies Baswedan walaupun sudah didaftarkan, walaupun sudah dideklarasi, namun demikian belum tentu didaftarkan ke KPU. Demikian juga dengan PKB ataupun juga dengan partai PKS. Terkait menjadikan Pilkada Jakarta kota kosong juga dibahas oleh majalah Tempo yang mengatakan bahwa Jakarta akan dibuat kota kosong. Nah, informasi yang kita dengar belakangan ini memang Jakarta ingin dibikin kota kosong atau kemenangan mutlak, gitu kota ya, kosong ya. oleh kemenangan atas calon yang didukung oleh Kim Plus. Kim Plus. Kalau kemarin ada Kim, sekarang ada Kim Plus. Gitu Kim ya. ini adalah Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran, Gibran, dan juga gitu ya. Didukung oleh Jokowi begitu ya. Kenapa disebut Kim Plus, bukan plus ya? Karena ada partai-partai tambahan di luar Kim yang sudah mendukung Prabowo Gibran sebelumnya. Jadi kan dulu ada partai-partai yang parlemen ya, kan ada Demokrat, kemudian ada PAN, ada Gerindra, ada Golkar. Nah sekarang ini ada tambahan Nasdem, PKS, dan kemungkinan opsi PKB akan masuk ke Kim Plus itu, gitu, untuk mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, termasuk soal pemilihan gubernur, gitu, dan pemilihan kepala daerah lah. Apa yang terjadi? Karena perkembangan terakhir kan dua kuda pacu dalam Pilkada Jakarta atau pemilihan gubernur Jakarta, satu Anies Baswedan, dan yang kedua adalah Ridwan Kamil. Kamil ya. Nah, apa yang terjadi pada dua kuda pacu ini gitu sehingga agak panas nih situasi di Pilkada Jakarta itu. Ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Nah ini gimana itu ceritanya? Sebetulnya kabar ini panas ketika Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di hari Jumat lalu ya, minggu lalu di awal Agustus gitu. Jadi ada pertemuan Surya Paloh dan Jokowi di Istana Negara selama 1,5 jam, jam 5 sore mulainya. Dan pertemuan itu tertutup gitu ya, wartawan istana pun tidak tahu kalau ada pertemuan itu. Nah ini wartawan istana nggak tahu, lu bisa tahu dari mana? Dari langit. Ini wartawan bocor halus soalnya. Kan kita wartawan bocor halus Pak. Artinya ada petinggi partai yang mengetahui pertemuan itu dan cerita ke lu ya? Ya, ada petinggi partai dari internal Kim lah ya, dan ada beberapa informan dari lingkar dekat istana yang menceritakan itu gitu. Nah, apa isi pertemuan itu? Sebetulnya pertemuan Surya Paloh dan Jokowi itu membicarakan hal-hal yang umum biasanya, tapi kemudian ada pembicaraan soal satu hal soal pilkada gitu, bahwa Jokowi meminta agar kali ini Nasdem atau Surya Paloh gitu ya tidak lagi berseberangan dengan Jokowi atau dengan calon yang didukung Jokowi di pilkada 2024 ini yang akan berlangsung November, termasuk di Jakarta. Nah, backgroundnya adalah Nasdem ini kan sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies duluan kan sebelumnya gitu. Lalu sepulang dari pertemuan itu kemudian Surya Paloh berbicara kepada beberapa petinggi orang dekatnya di Nasdem Tower begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies gitu. Nah, sebelum Surya Paloh bertemu dengan Jokowi itu sebetulnya di hari yang sama, di siang hari tuh Kang Sen, Surya Paloh memanggil Anies di Nasdem Tower gitu ya, di lantai 20. Mereka berbicara. Apa isi pertemuan itu, C? Ya, mereka berbicara berapa waktu gitu ya. Lalu Surya Paloh menyampaikan soal keresahannya terhadap kasus hukum, satu kasus hukum gitu yang kemungkinan akan berdampak terhadap Nasdem gitu. Lalu tunggu nih sebelum yang masih nyala. Sin, kayak dejavu ini ya Sin ya. Iya. 2022 2023 ketika pemilu presiden itu kan
begini juga nih yang dialami Nasdem nih. Gimana tuh Zen? Iya, harusnya ya Nasdem ini sudah lebih tambah lah. Ibaratnya ikan salmon kan sudah